Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunyan Islam TV, bertemu kembali di channel Bunyan Islam TV, channel yang insya Allah menayangkan tayangan-tayangan yang islami yang mudah-mudahan dapat membentuk peradaban Islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah memasuki dan melalui tahun baru Islam 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan pergantian tahun baru ini menjadi momentum untuk muhasabah atau mengevaluasi diri kita sehingga melahirkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Karena pada hakikatnya dengan bertambahnya tahun adalah berkurangnya masa umur kita di dunia. Sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang kita miliki untuk senantiasa mengerjakan kebaikan. Hal ini senada dengan isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah menggunakan waktu seperti dalam Quran surat Al-Lail, wal laili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, wal fajri, demi waktu fajar, dan wal asri, demi waktu atau demi waktu asar. Sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah adalah mengisyaratkan betapa pentingnya sesuatu tersebut. Dan kita harus benar-benar memperhatikannya. Dan salah satunya adalah waktu. Namun, banyak manusia yang terlalaikan atau tertipu oleh waktu. Sehingga menggunakan waktu dengan berfoya-foya, dengan bermain-main saja, menganggap hidup ini hanya hidup saja, lalu kemudian mati. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Sahabat Bunyanul Islam TV, di dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa ada manusia yang menganggap bahwa hidup ini hanya hidup di dunia saja. Dan kita tinggal menunggu kematian saja. Tidak ada hal-hal yang dipersiapkan untuk menghadapi hidup yang lebih kekal di akhirat nanti. Hal ini tergambar dari fakta-fakta yang terjadi. Banyak orang yang mengukur waktu atau menilai waktu dengan hal-hal yang bersifat materi. Sehingga ada pepatah, bahkan menjadi suatu prinsip. Time is money, waktu adalah uang. Sehingga waktu yang dilalui atau perbuatan yang dilakukan haruslah bernilai uang. Sehingga dengan prinsip tersebut, manusia lupa dengan inti tujuan dari kehidupan, yakni melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak manusia yang lupa dari tujuan hakikat penciptaannya. Sehingga siang dan malam, bahkan sampai banting tulang, hanya dihabiskan untuk mencari yang namanya uang. Di mana banyak manusia yang terjajah
seperti robot-robot yang dikendalikan oleh waktu dan dunia. Begitu hebatnya dunia dan waktu mengendalikan manusia. Sahabat Bunyan Islam TV, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi atau jawaban supaya kita tidak terpedaya, tidak tertipu oleh dunia atau waktu. Salah satunya dengan surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sahabat Bunyan Islam TV rahimakumullah, dalam ayat pertama wal 'asri, demi masa, Allah bersumpah dengan masa yang senantiasa kita lalui, sehingga kita harus benar-benar memperhatikannya dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai timbul penyesalan dalam diri kita karena tidak memanfaatkan waktu. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah mahfuzat, lan tarji'al ayyam allati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Sehingga dikatakan dalam mahfuzat yang lain, al-waktu asmanu minaz zahabi, bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas. Artinya, emas itu ada batas nilai atau harganya. Namun waktu tidak ada batas nilai dan harganya, apalagi waktu yang telah berlalu. Sahabat Bunyan Islam TV, sehingga jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan waktu dan akhirnya menimbulkan penyesalan dalam diri kita. Seperti yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat ke-24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, andaikan dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Penyesalan tersebut adalah penyesalan orang-orang yang mencintai harta secara berlebihan. Seperti yang Allah gambarkan dalam ayat sebelumnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang sangat berlebihan. Sehingga di dalam ayat kedua Allah mengkategorikan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan taukid atau penekanan dalam ayatnya dengan menggunakan huruf taukid atau huruf inna di awal ayat dan menggunakan lam taukid pada lafaz lafi. Dan lafaz khusrin merupakan bentuk nakiroh yang menunjukkan li ta'zim atau membesarkan. Artinya manusia benar-benar ada dalam kerugian yang amat besar. Lantas apa yang menyebabkan manusia ada dalam kerugian yang amat besar? Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan surat sebelumnya, yakni surat At-Takasur. Di dalam surat At-Takasur digambarkan, Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Artinya, meskipun manusia untung dengan harta yang begitu banyak, namun akan termasuk orang-orang yang merugi ketika tidak beramal soleh untuk akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan orang-orang yang tidak akan merugi dalam Quran surat Al-Asr ayat ketiga. Sahabat Bunyan Islam TV rahimakumullah, dalam ayat ketiga ada 4 golongan yang Allah kecualikan tidak akan menjadi orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr,
dan orang-orang yang saling menasehati untuk bersabar atau dalam kesabaran. Itulah 4 golongan orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati dalam hak, dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran, orang-orang yang tidak akan merugi. Sahabat Bunyanul Islam TV, antara iman dan amal soleh adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana tidak kurang dari 51 ayat Allah menyebutkan antara amanu wa amilus solihati secara beriringan. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril lazina amanu wa amilus solihati bi anna lahumul jannah. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Atau dalam Quran surat At-Tin ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka balasan yang tidak akan terputus. Artinya antara iman dan amal soleh tidak akan pernah bisa dipisahkan, karena iman adalah landasan yang akan menentukan bernilainya sebuah perbuatan menjadi amal soleh. Artinya meskipun perbuatan baik di hadapan manusia, namun tidak dilandasi oleh keimanan, perbuatan tersebut tidak akan bernilai menjadi amal soleh atau akan sia-sia saja. Dan amal soleh menjadi bukti dari iman itu sendiri. Sehingga bohong orang mengatakan beriman, namun tidak membuktikannya dengan amal soleh. Sehingga antara iman dan amal soleh haruslah senantiasa beriringan. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, golongan selanjutnya yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang senantiasa menasehati untuk hak atau kebaikan. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa al-haq adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diingkari lagi, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan seluruh syariat dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita tentunya harus senantiasa saling menasihati, mengingatkan amar ma'ruf, nahi munkar atau yad'u ilal khair. Sahabat Bunyanul Islam TV, selanjutnya orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang saling menasihati untuk kesabaran. Wa tawasau bis sabr. Sahabat Bunyanul Islam TV, Allah mengulang kalimat wa tawasau atau saling menasihati. Mungkin bisa saja ayatnya berbunyi wa tawasau bil haqqi wasobri. Namun Allah mengulang kalimat wa tawasau atau saling menasihati. Ini artinya untuk menambah perhatian. Ar-Razi mengatakan al-haq itu berat, sehingga diiringi dengan saling menasihati untuk kesabaran. Kesabaran di sini mencakup kesabaran di dalam menjalankan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau as-sabru fit ta'ah. Karena tentunya iblis akan senantiasa menghalangi orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan, sebagaimana janji iblis kepada Allah, la'aqudannahum siratal mustaqim. Sehingga kesabaran yang selanjutnya adalah kesabaran di dalam meninggalkan maksiat atau as-sabru anil maksiat. Karena salah satu jalan yang iblis gunakan untuk menghalangi manusia dari ketaatan adalah senantiasa menciptakan peluang-peluang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga kita harus senantiasa bersabar untuk meninggalkan atau tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan sabar di sini juga mencakup sabar ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala atau as-sabru indal musibah. Sahabat Bunyanul Islam TV, mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini menjadi ajang evaluasi bagi diri kita dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi
seperti yang digambarkan oleh Sayyidina Ali dalam asarnya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Artinya, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung ketika tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Artinya, kita akan termasuk orang yang rugi ketika tahun ini sama dengan tahun kemarin. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia dilaknat. Nauzubillahi min dzalik. Apabila tahun ini justru lebih buruk daripada tahun kemarin, kita akan termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan mari kita sama-sama manfaatkan waktu yang masih kita miliki. Mari kita manfaatkan masa muda kita, karena tidak sedikit yang muda mendahului yang tua. Mari kita sama-sama manfaatkan masa sehat kita, karena tidak sedikit yang sehat mendahului yang sakit. Jadi mari kita sama-sama manfaatkan sisa umur kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, sebagaimana isyarat Rasulullah SAW dalam hadisnya, igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Bahkan Rasulullah SAW menggunakan lafaz igtanim, yang artinya rampaslah. Artinya kita harus benar-benar memanfaatkan 5 waktu tersebut. Yang pertama, syababaka qabla haromika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya, kita harus benar-benar memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Karena mungkin tidak ada yang tahu apakah kita akan mengalami masa tua atau tidak. Atau akan ada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mudah dilaksanakan ketika masa muda, namun akan terbatas ketika datangnya masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Artinya kita harus memanfaatkan waktu sehat kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, karena tentunya akan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika kita sedang sakit. Wa ghina'aka qabla fakrika. Dan manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakir atau miskinmu, karena tentunya akan ada banyak peluang amal perbuatan yang kita bisa lakukan ketika kita sedang kaya raya, dan akan ada amal-amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai harta. Yang keempat, wa farogoka qabla suglika. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu luang kita sebelum waktu masa sempit kita. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika. Kita harus benar-benar memanfaatkan masa hidup kita sebelum nanti datangnya masa kematian. Jangan sampai adanya penyesalan dalam diri kita yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.